Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my channel. And today in this video, we will learn the main part of basic English grammar, namely part of speech with material of noun. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagian utama dari basic English grammar, yaitu part of speech dengan materi berupa noun. Okay, for the next slide. What is a noun? Noun is a word to indicate a person, place, thing, or idea. For the example, dog, man, book, pen, big, idea, and other. Jadi di dalam bahasa Indonesia, noun itu adalah kata untuk menunjukkan orang, tempat, benda, ataupun suatu gagasan. Contohnya yaitu ada dog yang artinya anjing, man yang artinya pria, book artinya buku, pen artinya pulpen, bag artinya tas, idea artinya ide, dan masih banyak yang lainnya. Noun have three types. For the first one is based on its form. For the second two, based on its name. And for the third is based on its quantity. The first one type of noun is based on its form. Based on its form have the two part is concrete noun and abstract noun. Based on its form itu adalah kata benda yang berdasarkan bentuknya. For the first one is concrete noun. Concrete noun is object that can be detected by the five senses. For the example, book, table, dictionary, and etc. Jadi di dalam bahasa Indonesia, concrete noun itu adalah benda yang dapat dideteksi oleh panca indera. Seperti contohnya yaitu ada book yang artinya buku, table artinya meja, dictionary artinya kamus, ball artinya bola, terus artinya sepatu, window artinya jendela, dan masih banyak yang lainnya. For the second two is abstract noun. Abstract noun is object that cannot be detected by the five senses. For the example, idea, love, sadness, and etc. Jadi di dalam bahasa Indonesia, abstract noun adalah kebalikannya dari concrete noun, yaitu benda yang tidak dapat dideteksi oleh panca indera. Seperti contohnya yaitu ada idea yang artinya ide, love artinya cinta, sadness artinya sedih, happy artinya bahagia, difficult yang artinya sulit, dan masih banyak yang lainnya. The second two type of noun is based on its name. Based on its name have a fourth part is common noun, proper noun, material noun, and collective noun. Jadi based on its name adalah artinya yaitu kata benda berdasarkan penamaannya. For the first one is common noun. Example of common noun is any boy, girl, Island, and etc. Jadi common noun itu artinya umum. Seperti contohnya dari common noun itu ada boy yang artinya laki-laki, girl artinya perempuan, Island artinya pulau. Contoh yang lainnya itu ada market yang artinya pasar, country yang artinya negara, dan masih banyak contoh yang lainnya. For the second two is proper noun. The example of proper noun is Eni Irsa, Beva, Jerome, Bali, and etc. Jadi di dalam bahasa Indonesia proper noun itu artinya khusus.
Khusus di sini yaitu yang artinya nama diri atau suatu benda. Contohnya yaitu ada Irsa, Deva, Jerome, Ali. Lalu untuk contoh suatu benda yaitu ada snowman, Realme, Oppo, dan masih banyak contoh yang lainnya. And the third is material noun. The example of material noun is stone, wood, water, sand, and etc. Jadi material noun ini berasal dari alam. Yang artinya yaitu alami ya. Contoh dari material noun yaitu ada stone yang artinya batu, wood yang artinya kayu, water yang artinya air, sand yang artinya pasir, yang artinya pohon, air yang artinya udara, dan masih banyak contoh yang lainnya. And the last is collective noun. Example of collective noun is family, team, group, and etc. Jadi collective noun itu bersifat kumpulan. Contohnya yaitu ada family yang artinya keluarga, ada tim, ada grup. Contoh yang lainnya yaitu ada class yang artinya kelas, government yang artinya pemerintah, dan masih banyak contoh yang lainnya. The third type of noun is based on its quantity. Based on its quantity have a two part is countable noun and uncountable noun. The first one is countable noun. Countable noun has two properties. The first is that can be counted and pluralized. The second two is that begins with the word a, an, one, two, three, and so on. Countable noun have two types, namely singular and plural. Singular yang artinya tunggal dan plural yang artinya jamak. Plural here also has two kinds, namely regular and irregular. Regular is a plural noun that ends in s or es. Then irregular is a plural noun that does not end in the word s or es and should be looked up in the dictionary. The table below is an example of countable noun. An example of a singular countable noun is that the first is girl, the second is child, the third is potato, the fourth is mouse, and the last is city. The example of countable noun plural are the first girls, the second children, the third potatoes, the fourth mice, and the last cities. The first example, girls, is a plural regular because it ends in the letter S. The second two example, children, is a plural irregular because it doesn't end in the letter S or ES and must be seen in the dictionary. The third example, potatoes, is a plural regular because it ends in the word ES. The fourth example of mice is a plural irregular because it does not end with the word is or es and must be seen in the dictionary. And the last example is cities. It's a form of plural regular because it ends in the word es.
Jadi, contoh pertama dari noun tunggal yaitu girl. Jika dijamakan menjadi girls. Girls termasuk ke dalam contoh noun plural regular karena berakhiran dengan huruf S. Contoh noun tunggal yang kedua yaitu ada child. Jika dijamakan menjadi children. Children termasuk ke dalam contoh noun plural irregular karena tidak berakhiran dengan huruf S ataupun IS dan harus dilihat kamus. Contoh ketiga dari noun tunggal yaitu potato. Jika dijamakan menjadi potatoes. Potatoes termasuk ke dalam contoh noun plural regular karena berakhiran dengan huruf IS. Contoh yang keempat dari noun tunggal yaitu mouse. Jika dijamakan menjadi mice. Mice termasuk ke dalam contoh noun plural irregular karena tidak berakhiran dengan huruf S ataupun IS dan harus dilihat di kamus. Contoh yang kelima yaitu city. Jika dijamakan menjadi cities. Cities termasuk ke dalam contoh noun plural regular karena berakhiran dengan huruf IS. Dan masih banyak contoh yang lainnya. The second part of noun is based on its quantity is uncountable noun. Uncountable noun has three properties, namely, the first is that it cannot be counted and pluralized. The second two is that it cannot start with the word a, an, one, two, three, and so on. And the third is a different word whose count is singular. For the example, water, sugar, oil, and etc. Jadi, uncountable noun merupakan benda yang tidak bisa dihitung dan wujudnya tunggal. Seperti contohnya yaitu water yang artinya air, sugar yang artinya gula, oil yang artinya minyak. Contoh yang lainnya yaitu ada salt yang artinya garam, powder yang artinya tepung, dan masih banyak contoh yang lainnya. Okay, enough for discussion about noun for today. Keep spirit for learning English and thank you for watching my video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.